Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview terkait kebijakan. Nah, salah satunya kebijakan program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang direncanakan oleh Bapak Presiden kita, yakni Bapak Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk menurunkan stunting pada ibu hamil dan juga menurunkan gizi buruk terutama pada pelajar yang ada di Indonesia. Jadi sifatnya program makan bergizi gratis itu merupakan sifat nasional. Nah, terkait identifikasi tersebut, ada beberapa aktor di belakangnya, yakni termasuk Bapak Presiden Prabowo Subianto selaku yang mengkoordinir dari program tersebut. Terus juga melibatkan terkait Menteri Kesehatan dan juga Menteri Pendidikan atau Kemendikbudristek. Nah, untuk latar belakang ini itu dilatar belakangi sebelumnya karena tingginya stunting pada ibu hamil dan kekurangannya gizi pada anak-anak atau pelajar yang ada di Indonesia, sehingga Bapak Presiden itu merencanakan dan melaksanakan program tersebut. Nah, lalu terkait analisis program ini meliputi ada beberapa analisis. Yang pertama analisis konteks, yang mana itu melibatkan dari konteks politik dan juga budaya. Yang konteks politiknya itu melibatkan bahwasanya program tersebut itu program yang menjanjikan oleh presiden kita, dan sisi dari konteks budayanya itu bahwasanya memperhatikan gizi pada pelajar itu sangat baik. Nah, selain itu juga ada konteks implementasi, dan konteks implementasinya itu melibatkan terkait hal infrastruktur atau meliputi dapur, terus juga meliputi peralatan makan. Analisis kebijakan tadi kita itu perlu menelaah terkait implementasinya atau pelaksanaannya. Dalam menelaah implementasi ini melibatkan atau fokus kepada beberapa pihak, salah satunya dalam pelaksana. Nah, dalam pelaksana ini fokus kepada Dinas Kesehatan, terus Kemendikbudristek atau lembaga pendidikan, dan juga terkait UMKM. Nah, kedua menelaah terkait sumber daya, yang mana sumber dayanya itu meliputi tadi sumber daya manusia dan juga anggaran. Salah satunya konflik dari program ini salah satunya anggaran, yang mana karena program ini itu melibatkan anggaran penuh terkait pelaksanaannya. Jadi sebagian masyarakat yang ingin tahu atau yang lebih tahu bahwasanya program ini itu memiliki anggaran yang penuh. Selain itu juga kita perlu ketahui terkait evaluasi atau dampak dari efektivitas program ini. Nah, salah satunya itu evaluasinya itu meliputi input, output, dan juga outcome. Nah, dari inputnya sendiri kita itu melibatkan tim-tim atau tim kesehatan maupun tim gizi dan juga lembaga pendidikan, salah satunya guru. Nah, selain itu dampak dari ini evaluasi input tadi, kita itu perlu juga memperhatikan evaluasi terkait outputnya. Salah satu output dari evaluasi ini yaitu kita itu perlu mengetahui jumlah ataupun seberapa banyak dari pihak lembaga pendidikan maupun yang lainnya, terutama dari ibu hamil tadi ya, seberapa banyak mereka menerima makanan bergizi tersebut. Maksudnya itu jangkanya itu setiap hari ataupun secara bertahap. Nah, dari evaluasi kedua tadi, output sama input tadi, kita juga perlu memperhatikan evaluasi terhadap outcome. Jadi perlu memperhatikan outcome-nya itu dapat memperbaiki gizi atau tidak, dan juga dapat menurunkan stunting pada ibu hamil atau tidak. Setelah itu kita akan merekomendasikan atau beberapa menganalisis terkait kelemahan dan kesenjangan yang ada di program ini. Nah, tujuannya itu kita itu untuk mengetahui atau kelemahan apa sih pada program ini ya. Contohnya pada program ini memiliki kelemahan pada titik memiliki terjadinya
terjadinya tumpang tindih terkait program lain dengan program lain seperti beasiswa operasional sekolah atau dana BOS, dan juga terkait PIP. Nah, ini memiliki ketimpangan tindih terkait Indonesia Pintar itu karena sama-sama melibatkan anggaran, dan tentunya anggaran program makan bergizi gratis ini memiliki anggaran atau kontribusi anggarannya itu lebih penuh. Dan dari beberapa kebijakan, dari beberapa poin yang ada pada beberapa poin tadi dalam review kebijakan ini, yang terakhir itu meliputi dan tentang rekomendasi dan perbaikan alternatif. Dalam rekomendasi ini ada beberapa isi, diantaranya yang pertama perubahan redaksi. Nah, dalam perubahan redaksi ini yang meliputi kebijakan program makan bergizi gratis melibatkan bahwasanya condong ke tanggung jawab masing-masing. Salah satunya itu lembaga pendidikan perlu bertanggung jawab memperhatikan koordinasi terkait bagi seberapa banyak atau maksimal atau tidak peserta didik itu menerima program makan bergizi gratis. Selain itu, kedua meliputi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan itu fokus terhadap menu yang akan disiapkan. Menu tersebut khususnya itu menghasilkan gizi yang baik. Selain dari isi rekomendasi redaksi, perubahan redaksi tadi, kedua dari substansi baru. Jadi seharusnya mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis itu pemerintah mempublikasikan terkait dana anggaran, terus jumlah penerima dari program makanan bergizi ini, lalu siapa saja yang menerima program makanan bergizi tersebut, supaya nantinya memiliki kejelasan arah sesuai dengan tujuan dalam pelaksanaan tersebut. Jadi supaya tidak tumpang tindih terkait konflik dari program makan bergizi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait review kebijakan program makan bergizi gratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.